Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat laut dan sahabat siber yang ada di Magetan dan di seluruh Indonesia. Pagi ini kita bersama Mas Basuki, Kepala Sekolah MAN 3 Magetan, tepatnya di Desa Turi, Kecamatan Panean. Dari sana tadi saya tahu ada rapat. Oke, Mas, selamat pagi. Pagi, bagus. Makasih ya, makasih 3 kelas hadir di MAN 3. Bagaimana itu kok bisa seperti itu? Ini gini, bagus. Kita itu segala sesuatu kalau dari kita itu semua ada planningnya, ada rencana. Jadi tidak sesuatu ujuk-ujuk atau bahasanya tiba-tiba langsung siswa naik 3 kelas itu enggak. Tetap semua ada planning, kemudian ada proses, dan ini adalah hasil kan gitu. Alhamdulillah yang pertama kita lakukan itu adalah bagaimana kita komunikasi baik dulu dengan guru. Kita analisis, kita evaluasi semua kemampuan yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 3 Magetan, kemudian baru kita proses pelaksanaan di situ. Kan gitu. Banyak loh Mas, sekolah itu susah cari murid. Ini MAN 3 luar biasa loh, malah tambah kurang kelas ya. Iya, alhamdulillah hari ini PPDB tahun ini kita tambah 3 kelas. Jadi yang lulus tahun kemarin itu 191, ini yang masuk 273. Artinya kan kita hampir 3 kelas ya, 3 kelas lah, 3 kelas anak masuk ke kita. Lah, memang kita satu tahun kemarin kita berbenah semua dari semua lini, dari guru kemudian siswa, kedisiplinan siswa maupun prestasi. Ya, dari sini muncullah trust ya, kepercayaan masyarakat itu. Ini yang kita bidik adalah kepercayaan masyarakat ini. Komunikasi berarti sama masyarakatnya? Ya jelas kita publikasi mesti ya. Kita bangun publikasi, kita bangun sosial, kita bangun komunikasi baik. Itu yang utama adalah itu. Jadi dari tadi komite dengan wali murid ini termasuk siswa baru dong? Ya, hari ini kita memang bersama-sama bapak-bapak komite mengundang wali murid kelas 10 untuk kita sosialisasikan. Ini loh Madrasah Aliyah, ini loh perbedaannya antara SMA, SMK dengan Madrasah Aliyah plus keterampilan. Kalau kita kan Madrasah Aliyah Negeri 3 plus keterampilan. Ya, bedanya di situ. Jadi kita itu gini, kita tuh kadang-kadang orang belum paham gitu loh. Jadi kita itu adalah madrasah umum bercirikan agama plus keterampilan gitu loh. Jadi banyak yang kita dapatkan di sini, anak-anak kita itu banyak sekali. Formula apa yang didapatkan dari komite tadi, rapat tadi, untuk ke depan, 1 tahun ke depan? Apa ada penambahan gedung atau apa? Logikanya seperti itu, karena kita jelas kekurangan kelas untuk tahun ini. Tapi semuanya itu tetap kita dari 3 unsur yang kita libatkan. Yang jelas dari komite masuk, kemudian dari Bapak Ibu guru itu juga tiap bulan kita itu juga ada istilahnya bukan iuran atau tabungan, itu ada infak lah. Itu dari Bapak Ibu guru. Untuk dari wali murid itu sifatnya sukarela. Itu berupa namanya jenis bantuan kegiatan orang tua kepada madrasah. Itu sifatnya sangat sukarela, tidak memaksa, sudah mampunya orang membantu juga tidak apa-apa. Itu prinsip kita adalah anak itu harus sekolah dengan tenang dan senang. Orang tua tidak terbebani dengan hal-hal semacam itu. Pak Bas sudah puas tambah 3 kelas? Dibilang puas tidak, sebenarnya mesti belum Pak Agus. Karena masih ada target-target yang belum kita capai. Jadi kita orientasi kita ke depan nanti kita prestasi yang sifatnya wilayah maupun nasional, itu target kita. Yang utama lagi ada pembekalan anak itu. Anak-anak yang tidak melanjutkan ini juga harus kita bidik. Gak punya modal. Ya, ini kita sudah membuat PKR ya. Ini salon anak-anak untuk potong rambut itu ya seperti yang sudah berjalan nih. Sudah. Termasuk ini juga pengalaman pribadi. Saya kan punya barbershop barbershop di makanya bahas ini ya. Saya di alun-alun Magetan itu punya saya. Sudah merasakan hasilnya. Oh iya. Itu loh. Saya kan bisa ngomong karena saya merasakan hasilnya. Dan itu bisa digunakan untuk hidup itu. Menghidupi diri sendiri maupun keluarga bisa itu. Tapi sampai Fortuner itu enggak barbershopnya. Termasuk itu juga. Loh, betul itu. Itu saya gaji saya kalah dengan itu. Dengan barbershop. Iya.
Pak Bas, ini tahulah SMA MAN 3 itu luar biasa. Kita sedikit bicara soal Pak Bas kan MKKS ya. MKKS itu apa sebenarnya? Kepalanya kepala atau apa? Enggak. Kalau MKKS itu adalah sebenarnya oke lah, sebenarnya sama-sama kepala, cuma di situ hanya ditunjuk sebagai koordinator gitu aja. Oke. Kalau Pak Bas sebagai koordinator, ada kejadian yang beberapa hari lalu itu bagaimana kalau menurut Pak Bas? Apa mereka nggak cerita kalau mohon maaf dia diganggu seseorang, pendidikannya terganggu? Apa nggak ada koordinasi? Mohon maaf Pak Agus, kalau informasi itu kok tidak sampai ke saya tidak. Kenapa? Karena Pak Bas kan harus tanggung jawab juga melihat anak buahnya gitu. Loh, ini gini Pak Agus, kalau sifatnya adalah internal, kita tidak bisa masuk ke situ. Bisa, ya? Karena posisi kita sama-sama sekapala dan kita tidak bisa apa itu namanya saling mempengaruhi atau masuk internal, itu tidak itu bukan wilayah kita. Kalau internalnya bisa mengatasi ya silakan gitu aja. Kalau enggak ya kita koordinasi bagaimana terbaiknya gitu ya. Kalau misalnya kita diajak ngobrol kemudian gimana solusinya, kita baru mungkin memberikan masukan atau saran gitu aja. Tapi yang jelas selama kita ada di debat ya tidak usah, kita tidak masuk. Semua ingin baik gitu aja ya. Ya, pada dasarnya semuanya dari itu. Bagaimana ke depan itu semuanya baik. Dan yang utama kalau pola pikir yang sekarang itu adalah bagaimana sesuatu itu adalah baik. Perubahan ke arah yang bermanfaat untuk banyak orang. Jadi pola-pola untuk menjatuhkan, pola-pola atau apa namanya yang negatif lah bahasanya seperti itu menurut saya bukan membangun lagi namanya. Menurut saya sekarang ke depan pola pikir yang membangun. Nah, apa yang harus dilakukan seorang kepala sekolah untuk menyikapi hal-hal seperti itu? Mungkin apakah mereka itu kurang komunikasi dengan pihak yang mungkin? Apapun kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi baik, dan itu kuncinya di situ. Apapun masalah apapun bisa selesai, bisa berjalan dengan komunikasi baik. Terus program MKKS dengan lintas apapun. Programnya selama ini apa? Lintas MAN atau lintas sekolah yang selama Pak Basuki sebenarnya gini, kalau kita MKKS, kalau kita namanya KKMA. Kalau MKKS itu di sekolah ya. Kalau kita KKMA. Ya, kelompok kerja kepala madrasah aliyah itu. Yang sekarang koordinatornya Pak Bas. Ya. Apa nggak pernah? Ya sering. Ya, kita ngobrol-ngobrol lah. Ya sering sekali. Aku begini Pak Bas, aku diparani, nggak pernah cerita seperti itu. Berarti parani belum gitu ya? Belum pernah. Selama ini belum pernah. Belum pernah. Jadi kita kalau ngobrol memang ngobrol kaitannya dengan pengembangan pendidikan, pengembangan Mama saya aja. Datang nih ke tempat Pak Basuki. Oh, Agus meresaku umpamanya. Enggak ada bahasa. Ada. Alhamdulillah ada. Oh, gitu ya. Berarti memang intern masing-masing. Iya, tetap internal dan sendiri. Kalau mereka tidak mengungkapkan, ini nggak mungkin teman-teman itu nyapos sih. Loh iya toh, itu kan urusan keluarga masing-masing itu. Itu ya. Iya, udah ya, yang KKMA sudah kita ngomong MAN 3. 1 tahun ini apa yang Pak Basuki lakukan? 1 tahun ini. Tahun ajaran baru yang harus Pak Basuki lakukan. Maksudnya yang sudah atau belum? Yang ini yang mau akan. Yang jelas saya harus menyiapkan anak-anak. Menyiapkan anak-anak itu terkait yang adalah sekarang adalah sarana prasarana harus kita lengkapi. Prasarana gitu. Itu kan tidak bisa kalau kita menyiapkan anak tapi sarana tidak pendukung tidak mungkin itu. Paling tidak prasarananya dulu. Ya ini sebenarnya sudah berjalan. Cuman memang harus ada penambahan dan kekurangan harus kita lengkapi. Skill juga harus itu. Sekarang itu, apalagi sekarang dengan kurmer itu siswa harus punya pembeda semuanya. Dari sekian banyak siswa, paling tidak dari sini sudah menelurkan luar biasa. Mungkin ada yang jadi polisi, tentara. Dari mana sini? Tahun-tahun yang lalu. Maksudnya yang masuk PNS ada. Sudah banyak. Sudah banyak. Maksudnya kedokteran banyak. Sekolah madrasah tuh tidak seperti ini loh. Kadang-kadang orang belum paham gitu di masyarakat itu kadang-kadang belum paham bahwa madrasah itu adalah sekolah umum sama seperti yang lain, sama mata pelajaran sama. Cuma kita cirinya adalah agama itu loh. Kan sehingga materi-materi agama di aliyah kita maupun di MTS, di MIN, di MA itu materi agama lebih banyak daripada sekolah umum. Kan ada loh bilang orang tua bilang sekolah neng SMA kok naik kuliah loh kan lucu. Padahal di madrasah bisa kuliah. Sangat bisa. Nah, kemanapun bisa. Asal satu pandai. Jelas dari itu. Nilainya jelas, skillnya bagus kan gitu. Iya. Ini yang harus kita sampaikan ke seluruh masyarakat.
Tidak hanya SMA aja yang bisa masuk kuliah, madrasah pun bisa. Siswa-siswa kita banyak lah bagus yang di kedokteran, jadi dokter ada. Bahkan sekarang saya pengen di rapat komite tadi ada contoh Mas Yunus itu. Itu sekarang di Rusia sana. Kerja di sana. Bukan sekolah S3. S3 ambil Rusia di Rusia sekarang. Dari itu, sini padahal. Dari sini S1 di Undip, S2 di UGM, S3-nya di Rusia. Makanya artinya apa? Artinya kan bisa madrasah bisa. Bisa gitu loh. SMK bisa, madrasah bisa. Sama. Pak Bas mungkin pesan buat masyarakat Magetan lah tentang madrasah biar mereka tidak salah tangkap. Ya. Kepada masyarakat Magetan khususnya juga di luar Magetan secara umum bahwa madrasah aliyah baik di Magetan maupun yang lain itu adalah madrasah umum yang mempunyai berciri khas agama. Ini yang perlu dipahami. Jadi kita itu mata pelajaran umum sama dengan yang lain dan dengan sekolah yang lain, cuman kita materi agama lebih banyak. Itu intinya gitu aja. Dan peluang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, masuk sekolah kedinasan, untuk daftar Polri maupun TNI sama dengan yang lain, sama dan semuanya bisa. Banyak lulusan kita yang masuk ke sana. Sehingga saya berharap masyarakat tidak usah ragu, tidak usah bimbang untuk menyekolahkan atau memasukkan putra-putrinya di MAN 3 Magetan, khususnya di situ. Atau madrasah alias secara umum bisa dimasukkan di situ. Ya. Jadi jelas ya pemirsa Lau TV, madrasah itu ya sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Juga menelurkan lulusan luar biasa dan banyak juga sudah menjadi orang-orang yang sukses. Ya. Dan pagi ini kita bersyukur bisa ngobrol dengan Mas Bas yang melaksanakan kegiatan dengan komite dan wali murid. Semoga MAN 3 Magetan menjadi sekolah rujukannya. Ya, terima kasih. Kalau bisa tambah 5 kelas lagi. Jadi tingkat lagi. Enggak, tetap kita nih kalau sudah cukup secara pelajaran, insya Allah cukup. Berarti kita sudah stop ya. Stop dan kita harus sudah mengarah pada kualitas. Kalau sudah cukup berarti tinggal kualitas bagaimana? Ya, kualitas selalu kita tingkatkan, harus kita tingkatkan lebih. Enggak mau langsung nyewaru gitu ya? Yo, enggak. Sudah kita sudah posisi sudah 750-an sudah berhenti di situ. Sudah siap. Sudah harus kualitas yang kita kedepankan. Jadi output yang kita genjot nanti. Outputnya ya, biar anak-anak memang mandiri, keluar dari sini sudah bisa berdikari. Betul, iya. Ya, betul, kan? iya. Siapa tahu dia tidak sekolah, tapi lulus dari sini sudah bisa kerja. Iya, ya, memang kan di sini kan ada keterampilan itu tadi. Jadi pemirsa, di MAN 3 Magetan itu ada keterampilannya juga, tidak melulu belajar dan belajar. Datang aja nanti adik-adiknya atau keluarganya yang pengen di MAN 3 Magetan. Pak Bas, makasih ya. Ya. Semoga Pak Bas sukses selalu. Amin, terima kasih. Kita akhiri bincang kita dengan Pak Bas. Semoga pendidikan di Magetan selalu mengedepankan silaturahmi, koordinasi, dan saling mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.